Jadi ini seperti biasa, eh, tampilannya seperti ini. Nah, nanti yang akan kita intensifkan itu adalah modeling dari suatu proses. Nah, yang paling gampang sekarang mungkin kita modelingnya dari sistem natural gas dulu ya. Karena natural gas komponennya sederhana. Oke. Jadi kita isi dulu aja. Komponen natural gas apa aja? Gampang. Kemudian metana, kemudian apa? Propana, kemudian kita ambil sampai N-butan aja ya. Oke, selain ini apa lagi isinya? Ada CO2 ya, ada gas CO2. Kemudian apa lagi? Yang umum ada di gas alam? Nitrogen, tapi jarang. Tapi kita masukin yang apa? Nitrogen tuh jarang biasanya. Oke, apa lagi? Berapa? H2 jarang. H2 jarang. H2S potensinya tinggi sekali. H2, yes. Ada lagi? Apa? Bentana kita abaikan saja. Kita gabungin semua di sini. Helium jarang. Biasanya minor. Ada lagi? Ada yang kurang nggak? Isi dari gas alam. Ya. Kita asumsikan seperti ini, H2O itu sebenarnya ada, tapi tidak diharapkan ya. Karena kita udah ambilnya, kita sudah di surface, bukan di subsurface. Kalau di subsurface itu masih banyak H2O-nya. Tapi kita udah yang di dry-nya, kita anggaplah H2O-nya sudah tidak ada. Ya. Tapi nanti H2O kita munculkan lagi, karena ini menjadi bahan baku untuk nangkep si CO2. Ya. Oke, ini sistem gas alam. Kita sehari ini kita nggak sampai ke absorpsinya dulu, kita hanya ke modeling. Nah, jadi kita ini dulu aja, baru kita pakai menggunakan fluid package. Fluid package yang cocok apa? Frank Robinson. NFL nggak? Dia Frank Robinson. Ya, ya. Kenapa kita pilih Frank Robinson? Ada yang tahu kenapa? Kenapa kita milih Frank Robinson? Bukan RTL, bukan SRH, bukan Uniquote. Apa? Nggak, itu bukan Roll of Thunder. Alasannya kenapa kita milih Frank Robinson? Memang pasti ujungnya ke situ, cuman kenapa yang lain? Kan ini ada acid gas, ada brown, ada BWF. Kenapa kita pilih Picoris? Ya, jadi kalau untuk minyak dan persamaan termodinamika yang paling cocok, yang paling dekat dengan aslinya itu Speng Robinson. Sebenarnya SRK juga dekat, tapi paling dekat itu Speng Robinson. Jadi Peng Robinson itu sebenarnya update itu dari RK. RK naik ke SRK, SRK baru ke Peng Robinson. Ya. Nanti kalau misalkan yang campuran-campuran lain, misalkan kita menggunakan piperazine, menggunakan ambien, nanti biasanya kita menggunakan yang acid gas, yang liquid treating atau chemical solvent ini ya. Kalau acid gas ini udah ada campurannya. Jadi gasnya dia menggunakan Peng Robinson, acid gas itunya dia bisa menggunakan amin package. Karena amin punya kelakuan yang berbeda dengan gas. Ya, asumsi Peng Robinson yang paling khas apa? Asumsi Peng Robinson yang paling khas bukan. Gas ideal, asumsi dasar gas ideal apa? Satu, gas ideal itu rumusnya. Bukan asumsi gas ideal itu apa?
Asumsi gas ideal. Dulu siapa yang menemukan persamaan itu awalnya? Merumuskan gas ideal. Apa? Kenapa? Boil ya, boil itu sebenarnya ada yang P sama dengan T. Gas ideal apa asumsinya? Itu rumus. Itu rumus. Apa? Clapeyron. Ya. Nah, si gas itu satunya yang digunakan apa? Kita nyatakan itu sebagai gas ideal. Gas ideal itu apa? Oke, manusia yang ideal itu apa? Sempurna itu apa? Punya mata, siapa punya mata? Panca inderanya lengkap. Panca inderanya lengkap. Berarti kalau panca indera itu lengkap, bukan manusia. Tidak sempurna. Gitu ya. Nah, sekarang antara manusia yang lengkap dengan yang lengkap lagi, ada yang sempurna dan tidak sempurna. Bentar, kalian kalau saya bandingkan sama yang mungkin sekarang lagi ramai atau Firdaus Wibowo, sama nggak kalian? Selevel nggak? Kenapa nggak selevel? Dia punya cucunya Sultan Bima ya. Nah, bedanya apa antara yang ideal dan tidak ideal? Bedanya apa yang kita nyatakan apa yang kita sebut gas ideal? Oke, yang pertama, gas ideal, asumsi yang paling terkenal dan paling mudah ada partikel gas berbentuk bola pejam. Artinya apa? Jadi partikel gas dianggap itu seperti bola pijat. Itu kita sebut gas ideal. Ya, partikel atomnya. Pertanyaannya, ada nggak gas yang berbentuk bola? Atau bentuknya gimana? Sama bulat, yakin bulat. Proton gimana bentuknya? Ya, gambaran sekarang gambarnya bulat ya. Ini proton. Bareng sama neutron. Hidrogen, protonnya berapa? Berapa? Yo, hidrogen. Tuh. Neutronnya ada. Berarti hidrogen H-nya doang ya, H-nya doang, bukan H2. H itu berarti protonnya satu, elektronnya satu. Elektronnya ini gambaran yang dari Niels Bohr gini ya kira-kira paling gampang ya. Oke. Kalau hidrogen, gas hidrogen bentuknya gimana? Ini plus, ini plus, kemudian ini bergabung. Enggak, beda. Ketika kayak gini, ini plus, ini jadi apa? Jadi apa? Namanya? Ini istilahnya deuterium, heavy water, bahasa ini yang suka dipakai di nuklir. Nanti ada tritium, ini ada tiga. Tapi secara umum, H itu cuma seperti ini. Jadi kalau H2, bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi di sini elektronnya sharing, ya. Jadi bentuknya ini bola ketika bergabung. Nggak bola, ini panjang kan. Jadi kayak kapsul. Ya, berarti ini gas ideal bukan? Bukan ya, itu bukan gas ideal. Kemudian gas ideal contoh lain adalah yang kira-kira bentuknya bola apa? S, SF6, S seperti gimana? S di tengah, F-nya di mana?
Sekitar sekitar mana? Sekitar Bandung. Sekitar SF-nya di mana aja? Kalau ini memenuhi dimensi itu. Memenuhi dimensi itu seperti ini berarti satu, dua, tiga, gimana lagi? Empat, lima, enam gini. Yo. Jadi SF6 itu memang itu yang paling mendekati bola. Bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi di atas sama di bawah ada F. Ya. Itu kalau kita lihat dari depan, ini S, melihat itu gini. Ini ada F1, di sini F2. Kemudian dari depan, ini kayak gini. Sama kayak gini. Jadi akan kelihatan seperti ini. Nah ini yang paling mendekati bola. Jadi bukan bentuknya X, ini jadi ada yang kalau dari atas kelihatan itu seperti ini. Kalau dari depan, ini SF. Ini yang paling mendekati bola. Ada satu lagi yang mendekati bola. Adalah C empat. C empat bentuknya apa? Apa? Hanya di mana? Di atas. Gini. Terus gini. Ini jadinya planar. Iya. Bukannya aplikasi itu kayak ayam. Kayak apa? Kayak kaki ayam gimana? C. Kayak ayam gini. Iya. Terus satu lagi gimana? Ya. Ini disebutnya apa? Tetrahedron. Jadi ini bentuknya kayak prisma. Ya. Nah, yang mendekati yang kedua itu kan si CH4 ini ya. Ini mendekati bola. Ini yang pertama, partikel gas berbentuk bola kejar. Kemudian yang kedua, asumsi gas ideal. Ini harusnya sudah ditemu. Dapat berdiri sendiri, Pak. Dapat semuanya berdiri sendiri. N2 bisa, H2 bisa. Tadi kan H2 bisa berdiri sendiri kan? Tapi nggak jadi berdiri sendiri ya. Benar kan? Tidak ada interaksi antar. Oke. Definisi interaksi antar molekul itu gimana? Saling memberikan tadi yang hidrogen. Kalau nggak ada ikatan ya berarti nggak akan terjadi molekul dong. Kita nggak bisa eksis karena kita nggak ada molekul. Yang kedua, ini benar tidak ada interaksi antar molekul. Artinya apa? Definisi molekul apa? Berada antar kayak gimana cara? Kayak yang siapa dengan siapa? Kan siapa yang berinteraksi antara atom. Kalau nggak ada interaksi kan bisa membentuk jadi zat yang lain. Atau bahkan nggak bisa terbentuk zat tersebut. Cuma karbon doang. Ya. Jadi yang dimaksud dengan interaksi antara molekul. Jadi ketika hidrogen ketemu hidrogen, dia yang saling ketemu. Jadi kayak benar-benar main biliar. Jadi kalau ketemu dia langsung saling hitam. Beda dengan air. Kalian pernah perhatiin kalau misalkan air, misalkan di sini ada genangan. Terus ada tetesan air, setetesan. Lama-lama dia kan akan menyatu kan ya. Nah, di situ ada interaksi. Interaksi apa disebutnya kalau air? Apa? Momen dipol. Momen dipol ini gaya apa? Van der Waals ya, VDW. Kan ini menjelaskan kalau kalian misalkan netesin air, misalkan ada yang gede nih.
Kemudian karena ada kasih yang dekat di sini air, lama-lama dia kan nempel kan ya, berarti kan, dan jadi yang lebih gede sedikit. Ini gimana dulu? Kalau misalkan yang gas ideal, ketika ada ini, dia tetap aja yang kecil sama dengan yang kecil, yang besar dengan yang besar. Itu definisinya tidak ada interaksi yang itu. Jadi hanya berpapasan aja, nggak ada ngobrol, nggak ada apa-apa. Ya, ini dua asumsi dasar gas ideal yang harus kalian paham, karena mayoritas nanti di entah itu di engineering, di scientist, semua itu dasarnya berdasarkan asumsi. Jadi harus kalian banyak hafal itu asumsi-asumsi yang sekarang digunakan. Ya, jadi kayak tadi gas berbentuk bola pecah. Pertanyaannya ada nggak gas yang berbentuk bola pecah? Bener-bener gas bola pecah? Gak ada kan? Makanya kita nanti mendekati waktu termo sama siapa? Pak Haryono ya. Belajar sampai gas tidak dia. Ada faktor namanya dia. Kan kalau ideal PV sama dengan MRT kan ya. Kalau tidak ideal PV sama dengan Z N RT. Z ini faktor ketidakidealan. Bisa nilainya 0,95 atau 0,99 atau sampai 1,1. Artinya apa? Artinya zat tersebut dengan gas ideal itu punya kedekatan sekian segitu ya. Jadi 0,5 1,1. Gitu ya. Nah, si Peng Robinson itu asumsinya itu seperti ini, tapi dia menghilangkan ya. Jadi ada interaksi dengan molekul. Nah, gimana? Ini persamaan jadi panjang. Nanti ada A, ada faktor perbolaan dan lain-lain. Itu panjang sekali maksudnya. Nah, sekarang kita tidak perlu sampai ke sana. Kita langsung memodelkan yang ini, gitu ya. Oh, nyala ya? Oh, udah. Sip. Ya, kita lanjut. Nah, jadi kita isinya yang Peng Robinson dulu aja ya. Peng Robinson sudah. Nah, sekarang kita masuk, kita anggap tidak ada reaksi dulu. Nanti yang ada reaksi, nanti mungkin setelah kalian transport fenomena ya, kita belajar yang ada reaksi. Sekarang kita langsung ke simulasi. Ya, setelah masuk simulasi, ini kita definisikan dulu sebagai bahan baku. Fit. Komposisinya kita isi, dan ini 0,85. Ini kita asal isi dulu aja ya. CO2-nya 0,1, H2-nya 0, 0 aja, H2-nya tanpa H2O, karena 0,002. Kemudian nitrogennya juga sama, kita isi dulu aja. Berarti ini sisanya aja ya, ini 0,14, 0,03, 0,02, sorry, 0,014. Sip. Oke ya, diisi dulu aja. Sok.
Oke, sudah? Oke, sudah ya? Nah, kalau sudah, nah sekarang kayak gini ya, kita masukkan dulu aja. Anggaplah keluaran dari header dari PGN ya. Header dari PGN, kondisi operasinya suhunya misalkan 30 derajat Celcius, tekanannya biasanya 10 bar. Biasanya ya 10 bar. Nah, kita ambil aja laju alirnya misalkan 1000 kilogram per jam aja ya, langsung gede. Dah, semua sudah terisi dengan baik. Ya, ini sudah oke. Kenapa? Tuh. Ya, diisi 30, ininya tekanannya 1000 kPa atau 10 bar, masanya kita anggaplah 1000 kilogram per jam ya. Nah, sekarang anggaplah kita ingin memanaskan gas alam tersebut sebelum kita gunakan di proses lainnya. Ya, kita panaskan dulu aja, kita asumsikan dulu. Kita menggunakan heater. Ya, kita menggunakan heater, tinggal ambil. Inletnya adalah feed, kita keluarannya saya sebut adalah hot feed. Kita sebutnya adalah HE1. Penamaan terserah kalian, yang penting kalian bisa mengikuti ya. Oke. Setelah kita definisikan, terserah ini kalian mau nama boleh ya. Kita sebutin ini HE1 aja ya. HE1. Kalau Ya. itu kan kalau diabetes kan ada yang namanya HSG sama HIPA ya. Ya. Bedanya itu apa? Nanti ini pakai heater dulu, baru nanti kita pakai exchanger. Ya. Jadi di sini kita menggunakan key-nya ini bebas. Bisa nanti menggunakan listrik kah, menggunakan steam atau udara panas itu bisa. Ya. Nah, kemudian parameternya kita anggap delta P-nya keluar masuk, anggaplah 0 aja dulu ya biar enak. 0. Nah, kemudian ini kita lihat dulu ininya. Ini tulisannya gede banget ya. Ya, ini kita isi. Nah, key ini kita asumsikannya kalau menggunakan heater atau menggunakan cooler, kita tidak peduli apa itu pendingin, apa itu pemanasnya. Ya, ini kita gunakan heater dulu. Nah, uniknya HiSys beda dengan Aspen Plus, kita bisa melakukan perhitungan mundur. Artinya apa? Kita tentukan ujungnya dulu. Misalkan saya manasin dari berapa ini suhunya? 30 ya. Saya ingin panasin 50.
berapa panas yang harus saya masukin? Kalau kalian hitung menggunakan MCP delta T kan? Nah, kalau di high sys kita bisa langsung aja masukin. Targetnya adalah 50. Enter. Langsung didapatkanlah panas yang dibutuhkan sebanyak sekian, gitu ya. 39.500 kilojoule per hour. Itu kebutuhan panas yang harus kita supply. Terserah mau dari manapun. Atau 10 kilowatt ini ya. Berarti kalau pakai listrik, kita harus nyari listrik sebesar hampir 11 kilowatt. Ya, itu menggunakan heater. Sampai sini tanyakan dulu. Nah, oke. Ini mah sebelum ini kan basicnya udah pada dapat kan ya waktu kuliah sebelumnya di komputasi proses. Jadi sekarang saya agak cepat supaya nanti kalian bisa langsung menggunakan simulasi yang lebih canggih, gitu ya. Nah, sekarang setelah heater, kita menggunakan heat exchanger. Jadi kita bandingkan dengan heat exchanger, oke ya. Nah, kita sebutnya di sini. Bedanya kalau HE, nah HE dia minta data tube side-nya apa, shell side-nya itu apa. Ada yang pernah dengan istilah STHE? Di perpindahan panas kalian belajar STHE, shell and tube heat exchanger. Cuma di dalam seperti nasi seperti aja pak. Nah, overview-nya gimana? Kemarin itu dibuat makalah perbandingan kerja Mhm. dibagi habis itu Oke. Nah, harusnya kalian di perpindahan panas dapat yang ini. Karena heat exchanger, gini aja. Karena udah dapat tugasnya kan. Heat exchanger jenisnya apa aja? Jenis HE. Ayo, apa? Satu, jalan cu. Di depan ya. Gel, encu. Kemudian double pipe, double pipe, tubular. Kemudian, apa? Nah, itu bukan perpindahan panas. yang Itu misalnya plat yang plat flat heat exchanger, PHE. Terus main apa? main Pipe, kayak pin fan, pin fan atau pin pipe ya. Ada lagi jenis-jenis heat exchanger. kalau ini bentuk spiral atau tidak Pak? Yang bisa kayak Biar itu lebih ke tubular. STHE yang membedakan antara ini gimana? Mata kemudian Double cup juga ada tuh. untuk kalau golkar kan Bisa. gitu. Bisa diputar aja. Double cup. Kalau saya kan Apa? saya kan kita tabung Bisa dibentuk bulat gitu. Bisa. pola Bisa. Nanti masuk dari sini, kalau dari sini bisa. Banyak yang kayak gitu. kalau yang membedakan pola aliran Pola alirannya apa aja? Pola aliran kita sini ada yang paralel jadi apa? paralel Paralel, terus kemudian counter, sama aliran apa? cross Nah, aliran itu paralel. kalau cross Apa? cross silang gitu. Cross. Ya, cross current. Ini current sebetulnya bukan paralel ya, tapi concurrent. Jadi paralel itu kan dia masuk sini, di sini kan, arahnya sama kan? Kita sebutnya paralel. Nah, ini kita sebutnya concurrent. Nah, yang concurrent itu paralel yang mana? STHE, double pipe, tuh. Double pipe, concurrent. Ya, kita sebut ini nomor satu. Terus apa lagi? kalau saya itu Apa? Jenis yang concurrent apa aja?
Oh, yang flat head aja. Flat aja. Terus Kayak kayak pintai. Kemudian THE. Kemudian semuanya aja ya bukan. Yang counter current STHE. Kemudian semua ini kita bisa bikin co-current, bisa bikin counter current. Yang cross current itu jarang. Yang cross current biasanya yang ini. Atau yang tubulan, yang atau yang spiral. Sisanya itu dibuat cross current bisa. Tapi yang paling mau dibahas yang dua ini ya, paralel sama counter current. Ya. Ini bisa, ini bisa, ini bisa. Bedanya sel encup double part sama PHE. Bedanya sel encup double part sama PHE. Oke, ciri khas double part seperti apa? Ada shellnya, ada cupnya nggak? Ada cupnya tapi cuma satu. Jadi ini aliran misalkan yang di luarnya panas atau di luarnya dingin itu bisa. Double pipe. Ya, makanya namanya double pipe karena ada dua pipa di dalam. Berarti kayak kondensor ya Pak? Kondensor yang biasa di lab itu double pipe. Ya. Kemudian PHE gimana bentuknya? PHE itu bentuknya persegi. Kayak itu kepres. Bentuknya kayak gini. Pelatnya nanti banyak. Jadi dia masuk dari sini, nanti keluarnya dari sini. Nanti ke dalamnya sebenarnya ini yang berada gitu. Oke. Ya, ya. Di sini ada yang masuk lagi. Ya. Sel encup, ada selnya. Cupnya di mana? Bedanya dengan double pipe gimana? Jumlah cupnya. Cupnya di sini banyak sekali ya. Ini shell encup dan banyak. Ya. Nah, saya di perpindahan panas kalian belajar bentuk tube ini, arrangement nanti ada yang diamond, ada yang kayak gini yang diamond, ada yang segitiga, jadi kayak gini. Nanti ada yang persegi empat. Jadi bentuk ini memiliki perbedaan dari segi efektivitas dan dari segi nilai konstanta perpindahan panas. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, shell type, tube side-nya sebentar ya, rating. Nah, kalau di sini tube-nya, ini detail tube-nya, ini detail shell-nya, ini detail konfigurasinya. Ada tipe A, B, C, N, D, ada juga E sama F, ada tipe L, M, N, P, S, T, U, W. Oke, ada yang tahu maksudnya ini? Bukan tipenya. Nanti kalian cari tahu, ini saya tugasin aja. Nanti kalian cari di tema, namanya itu TMA ya. Ada namanya tuh kode-kode ini, artinya punya beda-beda arti. Itu bentuknya aja. Ya. Kalau misalkan yang geometri, ini nanti kalian menggunakan EDR atau biasanya menggunakan HTRI. Sekarang kita yang sederhana dulu aja.
Kalau di sini dia sudah punya apa namanya? Sudah punya kecocokan sendiri, jadi kita tinggal menggunakan saja, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kita datanya. Asumsinya, jadi gini, dibedakan. HiSys bisa kita gunakan untuk desain, bisa kita gunakan untuk rating. Bisa sizing, bisa rating. Bedanya sizing rating apa? Sizing dan rating. Ada sizing, ada rating. Bedanya apa? Kalau saya itu yang tapi kalau rating untuk kepastian atau nilainya Ya sama-sama kan kalau semua sizing sama rating juga pasti ada komponen terpasti ya. Bedanya sizing. Ini bahasa ini penting digunakan banyak yang sering. Ketika kita mau project, ini projectnya sizing atau rating itu beda artinya. Dan beda artinya. Yang namanya evaluasi rating itu sifatnya evaluasi ya. Jadi rating itu bendanya sudah ada, kita ukur. Tapi kalau sizing bendanya itu belum ada, kita harus dari awal. Ya, itu beda. Jadi nanti kalau kalian punya file, bisa desain saya menggunakan control file, bukannya 2 inch. Yang kalian lakukan sizing atau rating ya, karena kan ketika udah beli, udah tertentu kan barangnya kan, nggak bisa kita modif. Nah nanti kalian rating sesuai dengan control kalian. Atau tangki kayak pipa aja. Pipa misalkan kalian butuhnya tuh 4 in. 4 in itu hasil sizing atau hasil rating? Sizing atau rating? Tergantung. Kalau barangnya belum ada, ya kalian sizing. Misalkan kalian ingin bikin plan, atau jangan plan lah. Kalian ingin sistem plumbing di rumah, buat toilet atau buat itu, kan kalian sizing dulu kan. Kalau laju alirnya gede, kan kayak gini deh. Pipa yang ada di wastafel sama pipa keran, kan ukurannya beda kan. Pipa keran paling cuma 1,5 in atau 1 in lah. Kalau plumbing yang di bawahnya bisa 2 in 3 in kan. Nah itu kalian sizing. Nah, tapi ketika misalkan udah ada barangnya, kalian ingin ganti, kalian cek dulu ini di rating dulu yang cocok dengan koneksi di atasnya. Apakah 4 in atau sudah aus, jadi harus yang 3,5 in. Nah itu di rating, gitu ya. Nah, ini kita sampai sini dulu. Sampai ini selesai dulu. Nanti sisanya kalian bisa besok kita selanjutnya akan bahas terkait masalah si apa? Nanti ini kita dinginkan, kita pisahkan antara CO2 sama gas alamnya. Kita menggunakan absorpsi. Kemarin sampai absorpsi nggak? Waktu kuliah komputasi. Waktu HISIS sama saya sampai nggak? Sampai absorber CO2 nggak? Kalau nggak salah sampai deh, soalnya saya ngasih modulnya itu sampai CO2 selesai. Absorber CO2 kan? Nah, nanti kita fokus ke sana, kita bahas yang itu. Nah, setelah itu nanti kita pisahkan antara CH4 sama C2-nya. Jadi kita murnikan ingin CH4 murni. Ya. Tapi yang penting ini dulu, sama satu lagi nanti hari ini kita belajar kompresor. Jadi kita masukkan, misalkan ini tube side-nya yang ingin kita panasin dalam cup ya. Yang ingin kita panasin dalam cup. Keluarannya adalah hot feed. Tapi kasih kode HE ya. STHE. Jangan disamain. STHE. Jadi jangan sampai salah. Tube masuk, keluarannya tube outlet ya. Jadi bukan ini sama ini. Kan kalau yang heater, tadi kan masuknya sebelah kiri, ya kan? Masuk sebelah kiri, keluar sebelah kanan kan? Nah, kalau di yang HE ini, masuknya atas, keluarnya bawah. Jangan ketukar. Ya. Nah, shell-nya apa? Terserah. Kita menggunakan misalkan hot water. Hot water. Yang ini keluarannya adalah cold water. Oke ya. Nah, dikatakan unknown delta P. Oke, kita pindah ke bagian parameter di bawahnya ya. Sama seperti tadi, kita anggaplah pressure drop-nya di bagian shell-nya 0, di bagian tube-nya
nol, ya. Nah, cuman masalahnya not solve. Ada yang tahu kenapa not solve? Kenapa? Nggak mungkin Pak, karena kalau Enggak, ini kan itu asumsi doang ya. Kita asumsikan bahwa pressure drop-nya itu nol, ini nol, supaya tidak ada perubahan. Kita mau isi, misalkan ini kita isi satu juga, 10 misalkan ya. 10 ini isi 10 juga tetap not solve. Ada yang tahu nggak kenapa? ada salah satu beda Pak. Enggak, boleh sama. Data yang kurang Ada data yang kurang, data apa? kondisi. Itu pengen ya. Virtual Ruangnya Suhu ruangan kita nggak masukin, itu bisa di desain parameter, nanti di sini heat loss-nya ada. Kita nggak pakai heat loss dulu. size-nya Size nanti dulu aja. Yang kurang adalah kita belum mendefinisikan hot water ini apa, cold water ini apa, keluaran hot feed STHE ini kita nggak tahu ini berapa suhunya, ya. Kita samakan. Sorry, ini harusnya dari feed bukan hot feed. Ini dari feed. Oke, ini belum disetting. File, option, allow multiple stream connection. Oke. Ini kita masukkan dari feed. Ya, ini biar kelihatan aja perbedaannya. Ya. Nah, kita isi aja hot water isinya apa? air. Air. Berarti komposisinya H2O-nya berapa? Satu ya. Ini isinya satu karena air murni. Kita anggaplah hot water tekanannya tekanan 2 bar aja ya. Tekanannya 2 bar. Temperaturnya mau berapa? Air panasnya? Enggak, air panas 30 tuh. 100 ya. Isi 100. Oke. Laju alirnya jangan kita isi dulu. Ya. Kenapa jangan diisi? Ya. Ini sense yang harus kalian punya adalah melakukan simulasi. Kalian masih ingat azas Black? Azas Black pelajaran SD. Azas Black. Masih ingat azas Black? sedikit Pak. Apa? Bisa mulai subuh Ya, ada berarti mulai sama MTD Jakarta. MTP data T. Ya, MTP data T. Terus rumusnya apa? 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 Kalau yang Kalau yang masuk sama kalau yang keluar ya. Ini jadi MCP delta T juga. Jangan T. Delta T. Bedanya kalau yang ini sisi air, ini sisi gas alam. Ya. Jadi ini yang di sisi tuh, ini sisi shell. Ya. Sekarang pertanyaannya yang kita ketahui apa dari data yang kita masukin? misalnya M ini kita tahu ya. Massa gas alam tahu kan dari isi 1000. CP-nya ini data yang diketahui lah ya. Delta T-nya diketahui gas alam. belum Tadi kan kita tentukan kita ingin dari 30 naik ke 50. Ya kan? Ini di kita ya. Si gas alam kayak yang di heater. Yang ini. Hot feed-nya kita ingin ke 50 kan ya? Ini kita ingin ke 50 aja. Kita isi aja di sini 50 ya. Sudah terisi ya? Oh, belum.
Temperaturnya kita ingin di sini 50 ya. Jadi disamain dulu aja. 50. Oke. Berarti yang kita ketahui itu adalah ini tahu kan ya. Kemudian delta T ini, baru awal nah berarti kalau di sini berdasarkan ini ada berapa variabel yang tidak kita ketahui? dua Dua kan apa aja? air M air, kemudian adalah delta T. Tapi T masuknya ditahu ya. Kan delta T itu sebenarnya T in dikurangin awal ya. Atau T awal kurangin artinya T awal ya. T awal kurangi akhir. Yang kita ketahui T apa? awal T awal ya. Jadi kita ketahui ini udah. Nah, DOF-nya di sini masih dua. Bisa dikerjain nggak? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena hasil kali ini kita sebutkan ini 10 pun, berarti nanti kita misalkan satu aja ya. Jadi M dikali delta T sama dengan 10. Yang punya masa siapa, yang delta T yang mana? Kita kan nggak tahu ya. Makanya kita berikan salah satu lagi terserah. Kalian mau atur masanya atau delta T-nya dari si air. Ya. Jadi kemarin belajar neraca massa pakai DOF bukan buat nyusahin kalian ya, buat beginian. Nah, jadi kita ketahui bahwa temperaturnya 100 nih ya. Pressure-nya 200, ini asal isi dulu aja ya. Airnya bertekanan. Nah, kalau kita ingin isi T-nya, yang ini ya, berarti di cold water kita isi. Misalkan, oh saya ingin air dinginnya 50 derajat Celcius. Kita isi juga di sini 50. Nah, maka ini semuanya solve dan terisi. Kalau misalkan kita ingin memanaskan gas alam dari 30 sampai 50 menggunakan air panas 100 derajat Celcius dan ingin keluarnya itu air dingin 50, kita butuh massa airnya sebanyak 181,5 kg per jam. Ya. Jadi yang terhitung adalah yang ini. Ya. Ini kita definisikan. Sekarang kita tukar. Kalau misalkan ini yang kita definisikan, ini tidak kita definisikan. Berarti ini kita hapus dulu yang 50-nya. Ya. Nah, kita isi di sini. Boleh di hot water, bisa di cold water ya. Cuman saya sukanya di satu tempat supaya kalau ada kesalahan di satu file aja. Di satu stream aja. Kita asumsikan, oh saya ternyata punya airnya tuh punya 200 kg. Gitu ya. Jadi kita bisa mensuplai 200 kg per jam. Temperatur air saya nggak peduli mau berapa yang keluar. Nah, berarti kita udah bisa juga. Ini 200, nah ini juga sama-sama udah aman ya. Sudah oke juga ya. Tadi juga oke. Yang otomatis berubah adalah suhu cold waternya. Jadi suhu cold waternya dari 100 menjadi 54 dengan ininya 200. benar Pak. Kalau dari saya di cold waternya masih belum tercairkan Kenapa? Udah di solvernya nyalain belum? Udah ya? yang aktif Pak. Nah, masalahnya apa? Di komputernya tadi juga kan di input temperatur 50 masih belum diketahui Pak, masih belum Yang mananya? yang di komputernya. Coba kalau tanya 50. Baru tadi kan salah satunya ya Pak, kalau ini yang dihapus masih belum Komposisinya udah ya? punya air Satu ya. Oke, coba kembali. Itu tulisannya apa? yang kloret. Loret. Oke, silang dulu. Coba lihat HE-nya. Koneksinya udah bener belum? Koneksi HE-nya. Masuk keluarnya udah bener belum? Coba perhatiin. Masuknya dari feed ini. Udah ada aliran gas alamnya. Gas alamnya udah dicek belum? Oh, gas alamnya belum diisi. Temperatur gas alam keluar. Benar Pak. Ininya Coba. Ini udah kita ketahui kan? Dalam praktek keluarnya udah diketahui 30 ke 50. Nah, diisi dulu. Ini udah diisi belum?
30 dari sini, 50 dari situ. Ini maksud tadi panen dari outfit. Oh, oke. Nah, itu belum diisi kan? 50. Temperaturnya 50. Hilang tuh. Enggak, keluar. Enggak, itu udah benar tadi benar. Enggak, yang tadi 50. Itu udah nggak ada laju alirannya kan? Nah, ya. Semua pada bisa? Aman? Ada yang bingung? Ya. Jadi ini tadi diingat-ingat caranya kita menggunakan HISIS. Jadi jangan serta-merta karena percaya oh HISIS ini hitungnya bagus kita percaya taklid buta jangan. Karena balik lagi dia hanya kalkulator. Ya. Nah, kemudian nanti dari sini kita anggaplah hotfit yang ini ya, hotfit STH ini ingin kita kompresi. Sorry. Ingin kita kompresi menggunakan kompresor, ya. Tambahkan kompresor, inletnya kita pilih aja yang hot fit STHE. Ini kita sebut aja hot press fit, ya. Kita isi yang kiri inlet, keluar outlet, energinya kita sebut aja kompresor, kom. Nah, di sini pertanyaannya adalah unknown duty. Jadi kita tidak tahu dia ditekannya sampai berapa, ya. Kan kita nekan nggak mungkin tanpa daya kan? Nggak mungkin kita diamin masukin terus tiba-tiba dia bertekanan tidak. Jadi kita harus masukin berapa daya yang kita masukinnya. Nah, kalian bisa mengisi di sini. Oh, saya punya dayanya misalkan 10 kilowatt. Punya kompresor ukuran 10 kilowatt gitu ya. Nah, ini otomatis terisi. Bisa. Jadi tekanannya dari 10 bar 1000 ya tadi ya 1000 kPa atau 10 bar jadi 12 bar atau 1200. Atau kalau misalkan eh, kalian udah punya aduh, kalian punya listriknya tidak terbatas, ya udah pokoknya saya ingin tekanannya menjadi 20 bar. Itu juga bisa. 20 sorry. Presurnya 20 bar. Ya, dia otomatis nanti akan terhitung berapa dayanya kilojoule per hour atau kilowattnya. Nanti bisa dikonversi ya. Kilowatt dari yang ini. Oke. Jadi itu basic-basicnya untuk pemanasan sama kompresi dari ISIS. Nanti pekan depan kita mulai menggunakan kolom untuk perhitungannya. Bukan pekan depan ya, besok lah ya. Besok kita menggunakan kolom. Kemudian nanti kita memurnikan. Kalian bisa pelajari dulu. Jadi saya tugasin aja ya. Kan saya udah ngasih handoutnya kan ya kemarin ya. Semester berapa ya? Semester pas komputasi proses. Ada handoutnya. Kalian bikin dulu aja menggunakan data yang itu. Nanti kita oprek. Ya, jadi kalian bikin yang absorber tadi. Nah, setelah itu nanti baru kita main ke pemisahan atau pembuatan LNG. Jadi kita nanti targetnya pekan ini kita bisa buat LNG. Sama nanti saya kasih sedikit tes sedikit, ya simulasi buat nanti kalian kan belajar transfer pemindahan peristiwa perpindahan kan itu nanti enaknya akan sedikit, ya. Ada pertanyaan? Kalau yang itu nggak bisa di akhirnya di hot press. Di mananya? Emang nggak bisa diatur kan? Sininya dihapus dulu dayanya, power yang di key-nya itu dihapus dulu. Oh, di salah satunya. Salah satu, jangan semuanya diisi. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan,
kalian bisa belajar mandiri itu dulu. Sama jangan lupa install Flash video udah. Udah ya. Nanti saya kasih contoh Flash video-nya supaya nanti kalian bisa pelajari gimana cara dia generate data dan kita cara masukin data sama generate datanya. Gitu ya. Kalau proses pemilihan data kita kan berarti kita buat implementasi keuangan. Kalau dengan nanti bedanya apa? Nah, kalau untuk pemilihan itu tergantung keperluan kita. Kadang begini, kayak misalkan kita tidak mau fokus ke HE-nya, tapi kita ingin fokus ke prosesnya. Ya udah, kita pilihnya itu heater aja atau cooler aja. Karena supaya tidak ribet hal-hal yang seperti itu. Kecuali nanti ada sistem yang return, yang ada yang muter. Jadi kolom atau reaktor nanti panasnya itu dikembalikan ke feed. Kita menggunakannya heat exchanger, jangan pakai heater, karena itu kan muter-muter. Itu berpengaruh, gitu. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, jadi ini bukan perkenalan HISIS ya, tapi HISIS lebih lanjut supaya nanti teman-teman ketika sebenarnya bukan tujuannya, bukan kalian jago HISIS-nya, tapi kalian paham asumsi yang digunakan ketika memecahkan masalah. HISIS itu ya hanya cara kita kalkulasi, gitu ya. Jadi seperti tadi saya kasih contoh-contoh kasus pemecahan masalahnya supaya nanti ketika kalian menemukan masalah, ketika scaling up, ketika evaluasi kinerja suatu pabrik atau suatu proses, kalian sudah paham apa yang harus kalian ganti, gitu ya. Tapi kita menggunakan HISIS karena kita kan nggak punya pabrik sendiri ya, nggak mungkin kita troubleshooting sendiri. Nanti besok kita lanjutkan hari Rabu mungkin saya paginya ada kelas. Nanti saya kabarin ya jam berapa. Tapi yang pastinya siang insya Allah kosong. Oke, ada yang tanyakan dulu sebelum saya akhiri? Masih ada yang LNG tadi. Ya, makanya tadi kalian kerjain dulu yang dari modul saya. Itu kan udah ada apa HISIS-nya ya. Nah, kalian kerjain. Kalau pakai data yang kemarin itu juga boleh. Kalau kalian udah buat, pakai data itu, nanti kita langsung bahasnya di sini, ngopreknya itu gimana. Gitu ya. Bukan bikin kayak tadi. Kalau bikin tadi nanti kita akan lama. Jadi saya asumsikan kalian sudah pada jago misinya, cara buatnya. Nanti kita troubleshooting besok itu. Troubleshooting yang masih itu berarti troubleshootingnya memecahkan masalah yang ada di pabrik atau di aplikasi. Tadi simulasi yang tadi. Misalkan kalau tiba-tiba CO2-nya naik atau alirannya kita terlalu lambat atau recycle-nya rusak kayak gitu gitu. Oke, ya, ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan lain, ini saya end aja ya. End meeting.